Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Bincang Bea Cukai di channel Bea Cukai Tegal. Sobat, meredanya pandemi COVID-19 akhir-akhir ini ikut berimbas kepada perekonomian masyarakat kita. Perekonomian masyarakat kita lama-lama menjadi kembali terangsang dan bergairah. Tidak terkecuali keinginan untuk menjual produknya ke luar negeri. Dalam hal ini biasa kita sebut dengan ekspor. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengalir ke kami, ke Bea Cukai Tegal, terkait dengan bagaimana sih prosedur ekspor dan biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan ketika Sobat Bea Cukai akan melakukan kegiatan ekspor. Baik, Sobat, pada kesempatan kali ini kami akan berusaha menampilkan sekilas video tentang bagaimana prosedur ekspor, kemudian biaya-biaya apa saja yang Sobat Bea Cukai harus persiapkan dan perhitungkan ketika akan melakukan kegiatan ekspor. Prosedur ekspor sebenarnya sangat mudah di Bea Cukai, sangat mudah. Apa yang harus Sobat persiapkan ketika akan melakukan ekspor? Yang pertama, Sobat Bea Cukai harus menyiapkan dokumen yang namanya NIB, Nomor Induk Berusaha. Di mana Sobat Bea Cukai mendapatkan NIB, Sobat bisa mengurusnya melalui portal oss.go.id atau bisa ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP di daerah masing-masing. Yang perlu digarisbawahi dari NIB atau nomor induk berusaha adalah NIB yang dimiliki Sobat Bea Cukai harus tercantum di sana sebagai hak akses kepabeanan. Nah, ketika sudah tercantum sebagai hak akses kepabeanan, artinya NIB yang dimiliki oleh Sobat sudah bisa digunakan untuk registrasi ekspor. Yang perlu dilakukan oleh Sobat Bea Cukai adalah ketika NIB-nya belum tercantum sebagai hak akses kepabeanan, maka Sobat harus ke DPM PTSP setempat untuk mengaktifkan hak akses kepabeanannya, dalam arti flag untuk hak akses impor maupun ekspornya minta diaktifasi oleh petugas di DPM PTSP. Nah, setelah hak akses kepabeanannya aktif, maka Sobat Bea Cukai tinggal mengajukan permohonan untuk mendapatkan modul PEB, modul pemberitahuan ekspor barang, ke kantor Bea Cukai terdekat. Setelah mendapatkan modul ini, nanti Sobat langsung bisa menggunakan modul ini untuk membuat dokumen ekspor, untuk kemudian melakukan kegiatan ekspor. Sebagai tambahan informasi untuk poin NIB ini, Sobat, bahwa nanti setelah hak akses kepabeanannya itu aktif, proses di dalam sistem, antar sistemnya OSS, kemudian ada sistem INSW namanya, atau Indonesia National Single Windows, dan sistemnya Bea Cukai itu sudah terkoneksi secara sistem. Artinya NIB yang Sobat miliki ketika hak akses kepabeanannya aktif, nanti secara otomatis akan tersending ke sistemnya INSW. Dari INSW nanti akan memberikan data rekonsiliasi ke sistem CISA-nya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi itu secara sistem, Sobat. Sobat nggak perlu melakukan pengurusan ya ke kantor INSW maupun ke kantor Bea Cukai untuk merekonsiliasi data NIB-nya. Oke, komponen berikutnya dari prosedur adalah dokumen. Nah, Sobat Bea Cukai harus mengetahui dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan kegiatan ekspor. Yang pertama tentu saja PEB, pemberitahuan ekspor barang. Ini sebagai dokumen utama. PEB didapatkan dari tadi ya, setelah mendapatkan modul PEB, dokumen PEB bisa di-create menggunakan modul PEB tadi. Baik, selain dokumen
utama berupa pemberitahuan ekspor barang atau PEB, Sobat Bea Cukai juga perlu memperhatikan yang namanya dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini terkait dengan perizinan, ya, biasanya berkaitan dengan jenis barangnya ya. Misal Sobat ingin mengekspor produk tumbuhan atau apa, contohnya rumput laut. Nah, ketika akan mengekspor rumput laut, Sobat Bea Cukai harus memperhatikan dokumen perizinan apa aja yang harus dipenuhi. Misalnya harus memperoleh izin dari karantina pertanian, nanti produknya berupa fitosanitary gitu. Atau dari karantina kesehatan. Nanti Sobat Bea Cukai bisa mengecek dokumen apa saja yang harus dipenuhi untuk barang Sobat yang akan diekspor itu sekarang udah melalui portal intr.insw.go.id. Nah, di situ nanti di portal tersebut Sobat Bea Cukai tinggal searching aja produknya apa, kode HS barangnya apa, nanti muncul persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Jangan khawatir Sobat, ketika Sobat Bea Cukai kebingungan ini mendapatkan dokumen ini di instansi mana, Sobat Bea Cukai nanti bisa tanya ke nomor WhatsApp kami maupun di media sosial kami. Nanti dengan senang hati kami akan memberikan asistensi, karena untuk setiap jenis barang itu dokumen perizinannya berbeda gitu. Jadi tidak mungkin kalau kita jelaskan semuanya di dalam video singkat ini. Misalnya kopi tadi seperti rumput laut, itu nanti dokumen perizinannya berbeda-beda gitu. Oke Sobat, komponen terakhir yang harus Sobat perhatikan adalah masalah biaya. Jadi sebenarnya biaya apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan kegiatan ekspor? Di sini kami akan menjelaskan apabila ekspornya menggunakan peti kemas atau kontainer. Nah, kalau ekspornya menggunakan peti kemas atau kontainer, Sobat Bea Cukai harus memperhitungkan bahwa akan ada biaya penarikan kontainer kosong dari depo ke pabrik Sobat gitu. Kemudian ada biaya penarikan kontainer yang sudah diisi dengan barang ekspor dari pabrik ke pelabuhan. Selain itu juga ada namanya biaya lift on, lift off ya. Lift on itu biaya untuk menaikkan peti kemas ke truk pengangkut, lift off untuk biaya untuk menurunkan peti kemas dari truk atau pengangkutnya. Ini setelah sampai di pelabuhan tentunya. Kemudian ada biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada pihak pelayaran ya, pihak pelayaran. Yang pertama adalah ada yang namanya freight atau ongkos kirim ya. Kalau bahasa masyarakatnya ongkos kirim, tapi nanti di dokumen itu namanya freight, motion freight kalau misalnya menggunakan jasa pelayaran. Kemudian ada lagi yang namanya shield charge atau biaya untuk segel peti kemas, segel pelayaran, itu juga dikenakan biaya. Ada biaya bahan bakar, kemudian ada biaya penyesuaian nilai mata uang atau currency adjustment factor, itu juga harus dipikirkan. Bahkan kadang-kadang ketika kita mengirimkan barang kita ke negara tertentu yang di sana sedang terjadi konflik, nanti dikenakan yang namanya war risk surcharge. Kemudian ada yang namanya terminal handling charge atau biaya penanganan barang ketika berada di terminal. Bahkan ketika peak season, misalnya di akhir tahun, itu
kadang dikenakan yang namanya peak season charge. Jadi biaya yang dikenakan ketika kondisi pelabuhan atau kondisi kegiatan sedang ramai. Sobat Bea Cukai, itu adalah biaya-biaya yang harus dipikirkan oleh Sobat Bea Cukai ketika akan melakukan kegiatan ekspor. Ini belum termasuk ketika barang yang akan diekspor itu dikenakan bea keluar. Nah, ini tentu kalau bea keluar ini tidak dikenakan terhadap semua jenis barang ekspor, hanya barang-barang ekspor tertentu saja yang dikenakan bea keluar. Dalam hal ini, untuk saat ini barang-barang tertentu itu yang dikenakan bea keluar adalah biji kakao, kemudian kulit, kemudian ada produk mineral tambang seperti bauksit misalnya, dan CPO, nanti hangat CPO. Itu adalah contoh barang-barang yang dikenakan bea keluar. Selain barang-barang tersebut untuk saat ini tidak dikenakan bea keluar. Mengenai tarif bea keluar berapa, kemudian harga patokan ekspor berapa, itu nanti diatur tersendiri oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini periodik, setiap bulan bisa berubah-ubah. Nah, Sobat Bea Cukai, itu tadi adalah prosedur standar, biaya standar yang harus diperhitungkan oleh Sobat Bea Cukai ketika akan melakukan kegiatan ekspor secara mandiri. Dalam hal ini menggunakan bendera sendiri, menggunakan perusahaan sendiri. Kalau misalnya Sobat Bea Cukai mengekspor barang dalam jumlah kecil, misalnya beratnya tidak lebih dari 100 kg, Sobat Bea Cukai tidak perlu repot-repot ya. Meskipun tadi prosedur ekspornya mudah, tapi akan lebih mudah lagi ketika volumenya sedikit. Sobat Bea Cukai bisa menggunakan perusahaan jasa titipan atau PJT. PJT yang ada di Indonesia misalnya seperti PT Pos Indonesia atau FedEx atau DHL, TNT, UPS dan teman-temannya, PJT yang sudah mempunyai izin ya. Nanti Sobat Bea Cukai tinggal menggunakan jasa mereka untuk melakukan kegiatan ekspor. Bagaimana Sobat? Cukup mudah bukan untuk melakukan ekspor? Nah, kalau dengan video singkat ini Sobat Bea Cukai masih belum jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Sobat bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0811 288 521 atau bisa juga ke media sosial kami melalui Instagram di @bctegal.official, melalui Facebook kami di Bea Cukai Tegal, kemudian ada YouTube kami juga yang sedang tayang ini di channel Bea Cukai Tegal. Kami akan merespon, pasti kami respon. Demikian Sobat, sekilas tentang bagaimana untuk melakukan ekspor. Terima kasih dan sampai jumpa.